Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini saya resmikan pengoperasian jalur kereta api Makassar-Parepare antar Maros Baru dan depo kereta api Maros. Sebagai orang Sulawesi sangat-sangat bahagia karena semuanya lebih mudah, lebih gampang. Kita juga bisa merasakan, nggak perlu jauh-jauh ke Jawa. Pembangunan kereta api di Sulawesi Selatan ini sekarang sudah terbangun kurang lebih 110 km. Parah, jelang Lebaran, KPK bongkar korupsi proyek kereta api yang baru diresmikan Presiden Jokowi. Ada 10 orang dan total kerugian 14 miliar. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. KPK menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi pemberian dan penerimaan hadiah atau janji terkait dengan proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dengan menetapkan 10 orang tersangka. Petugas KPK bikin gebrakan jelang Lebaran ini, yakni melakukan operasi tangkap tangan atau OTT. Proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA, Kementerian Perhubungan atau Kemenhub tahun anggaran 2018 sampai 2022 pada Rabu 12 April 2023. Yang bikin prihatin, salah satu proyek tersebut baru saja diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 29 Maret 2023, yakni jalur kereta api Makassar-Parepare. Terdapat 9 proyek tahun anggaran 2021 sampai 2022 yang diduga terjadi korupsi, tersebar di Sumatera, Jawa, hingga Sulawesi. Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, membenarkan bahwa jalur kereta api dimaksud ikut dikorupsi. Adapun proyek kereta yang diresmikan Presiden Jokowi menjadi bancakan oleh Ahmad Afandi selaku pejabat pembuat komitmen atau PPK, Balai Pengelola Kereta Api atau BPKA Sulawesi Selatan, dan Dion Renato Sugiarto selaku Direktur PT Istana Putra Agung. Ahmad Afandi diduga telah menerima uang senilai 150 juta rupiah dari Dion Renato Sugiarto terkait proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar. Adapun dalam peresmiannya, Presiden Jokowi mendorong dan mengapresiasi pembangunan jalur kereta api Makassar-Parepare yang merupakan bagian dari pembangunan kereta api Trans Sulawesi. Menurut Johanis Tanak, beberapa proyek yang direkayasa dalam kasus ini yaitu proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan, 4 proyek konstruksi jalur kereta api dan 2 proyek supervisi di Lembegan Cianjur, Jawa Barat, dan proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa Sumatera. Johanis menduga adanya rekayasa dilakukan dalam proses pembangunan dan pemeliharaan proyek tersebut. Ia menjelaskan rekayasa dilakukan terkait pengaturan pemenang pelaksana proyek atau tender oleh pihak-pihak tertentu. Johanis menduga atas dimenangkannya satu pihak dalam pelaksanaan proyek-proyek tersebut diduga telah terjadi penerimaan uang oleh penyelenggara negara di lingkungan DJKA Kemenhub, yaitu sekitar 5 sampai dengan 10% dari nilai proyek. Johanis Tanak mengatakan tim lembaga anti rasuah itu berhasil mengamankan barang bukti berupa uang sebesar sekitar 2,27 miliar rupiah dan 20.000 dolar Amerika Serikat. Johanis mengatakan secara keseluruhan barang bukti yang diamankan sekitar 2,823 miliar rupiah. KPK kemudian menetapkan total 10 orang sebagai tersangka dalam kasus yang diawali operasi OTT tersebut. Tersangka pemberi, Direktur PT Istana Putra Agung, Dion Renato Sugiarto, Direktur PT Dwi Farita Fajar Harisma, Muhammad Hikmat, Direktur PT KA Manajemen Properti sampai Februari 2023, Yosep Ibrahim, dan VP PT KA Manajemen Properti, Parjono. Tersangka penerima, Direktur Prasarana Perkeretaapian DJKA Kemenhub Harno Trimadi, PPK BTP Jabakteng, Bernard Hasibuan, Kepala BTP Jabakteng Putu Sumarjaya, PPK BPKA Sulsel Ahmad Afandi, PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadliansyah, dan PPK BTP Jabakbar Syanto Pirjani Huta Barat. Dan yang paling nyesek, uang suap yang mereka terima tersebut diduga akan digunakan sebagian untuk THR. Bahkan fakta terbaru, Johanis menyampaikan hasil pemeriksaan mengarah pada dugaan jumlah suap terkait pengadaan dan pemeliharaan jalur kereta api mencapai lebih dari 14,5 miliar rupiah. Dia mengatakan nominal tersebut didapat usai pemeriksaan para terperiksa dan didukung sejumlah bukti. Kasihan Presiden Jokowi dan masyarakat Makassar Parepare.
susah payah memberikan kepercayaan kepada para pekerja untuk menyelesaikan pembangunan dan permasalahan yang ada soal pembangunan kereta Makassar-Parepare, tapi malah dikorupsi. Padahal masyarakat yang menggunakan kereta Makassar-Parepare akan merasakan waktu tempuh yang sangat singkat, yaitu 45 menit dibandingkan dengan menggunakan mobil atau angkutan publik lainnya. Tapi melihat fakta yang seperti ini, entah itu presiden maupun masyarakat Makassar-Parepare pasti akan kecewa berat. Kita berharap KPK terus mengembangkan kasus suap pengadaan dan pemeliharaan jalur kereta api ini, agar tidak ada oknum-oknum bejat perampok duit negara. Bagaimana kalau menurut Anda? Saya sering dapat pertanyaan itu, Pak, apakah kualitas demokrasi kita menurun? Saya rasa kualitas demokrasi kita itu tidak menurun. Tetapi orang-orang yang tidak komit pada demokrasi sekarang lebih berani untuk mengungkapkan pikirannya. Publik merasa kasihan dengan pendukung Anies. Usai Nasdem beri sinyal Mahfud MD untuk jadi cawapres, Mahfud MD aja pernah dituding Anies merubah konstitusi. Masa mau dijadikan cawapres? Kan aneh. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Jadi begini, dia bilang, Prof, saya mau mendukung Anies. Oh silakan, hak Anda mendukung. Kalau ada yang menghalangi, tanyakan ke dia. Kalau ada yang menghalangi Anda mendukung Anies, lapor ke saya. Gitu. Bahkan saya tugaskan Anda, carikan Anies dapat tiket. Biar demokrasi ini hidup. Itu kata saya kepada Anda nih. Tapi saya tidak mendukung Anies. Kalau ada yang meminta Pak Mahfud menjadi cawapres salah satu bakal calon presiden nih, diterima atau enggak? Saya sekarang belum berpikir, hidup itu mengalir aja. Di depan kita nih ada banyak aliran, kita mau milih yang mana, yang penting konsisten aja. Publik merasa kasihan dengan pendukung bakal capres Anies Baswedan setelah Nasdem memberi sinyal Menko Polhukam Mahfud MD menjadi calon wakil presiden. Hal ini disampaikan warganet dengan akun Twitter @lapen_moka78. Menurutnya ada dua pihak yang harus dikasihani atas pemasangan Mahfud MD dengan Anies Baswedan. Pertama, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono karena tidak menjadi cawapres, dan kedua, para buzzer atau pendukung Anies Baswedan lantaran pernah menghina Mahfud MD. Hal ini disampaikan warganet tersebut menanggapi berita yang dilampirkan Habib Noval Assegaf melalui akun Twitter pribadinya dengan judul Nasdem beri sinyal pasangkan Anies dan Mahfud MD di Pilpres sesama tokoh nasional Kahmi. Melansir dari Kompas TV, Ketua DPP Partai Nasdem Bidang Media Komunikasi Publik, Charles Meikansyah, memberikan sinyal pemasangan Anies Baswedan dengan Mahfud MD di Pilpres 2024. Menurut Charles, Mahfud MD merupakan tokoh yang mempunyai integritas serta kredibilitas dan elektoralnya saat ini menguntungkan karena banyak mendapat sorotan positif dari publik. Lebih lanjut, Mahfud MD dan Anies menjalin hubungan baik dan merupakan tokoh nasional Kahmi. Meskipun demikian, Nasdem tetap berpegang teguh pada prinsip untuk menyerahkan keputusan cawapres kepada Anies. Tapi Mahfud MD merespon soal wacana dirinya diberi sinyal sejumlah pihak jadi cawapres di Pilpres 2024. Ia pun hanya menjawab singkat, upaya perjodohan itu bagian dari demokrasi. Menurutnya, upaya menjadikan dirinya cawapres merupakan bagian dari bunga demokrasi. Jika diperhatikan, jawaban Mahfud MD adalah jawaban sebagai negarawan yang menjunjung tinggi demokrasi di negara ini. Tapi fakta bahwa Mahfud MD bersedia menjadi cawapres Anies masih diragukan. Terlebih Anies sendiri pernah menyindir di acara silaturahmi dan dialog kebangsaan tokoh Kahmi. Anies bilang ada menteri koordinator atau Menko yang mau mengubah konstitusi Indonesia. Oke, kita perjelas dulu. Ada 4 Menko saat ini, Menko Polhukam Mahfud MD, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menko PMK Muhadjir Effendi, dan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Kira-kira Anies senggol yang mana? Saya punya gambarannya, dan saya rasa kalian juga udah tahu. Cluenya kalau menurut pengalaman saya mungkin ya, kemungkinan karena Menko yang dimaksud sempat menyenggol soal kasus kebakaran depo Pertamina Pelumpang. Dia pernah bilang pihak yang kasih izin warga untuk tinggal di sekitar depo juga bertanggung jawab. Anies gak berani nyebut Menko yang mana yang mau mengubah konstitusi. Anies bilang dia gak bisa bayangin petinggi negeri ini mengatakan ingin mengubah konstitusi secara terang-terangan.
Dulu biasanya Anies cuma menyindir lewat kode halus, tapi kali ini kodenya keras, langsung nyebut Menko. Bukan menyebut pihak, oknum, menteri, atau orang istana atau yang lain. Bayangin, langsung nyebut Menko. Orang-orang pasti mikir ada 4 Menko, jadi lebih gampang nebak siapa yang lagi diserang Anies. Dan salah satu Menko yang minta pertanggungjawaban ialah Mahfud MD. Dan sekarang Nasdem malah ingin menggabungkan Mahfud MD dengan Anies. Saya yakin Mahfud MD tidak akan mau menjadi cawapresnya Anies. Lagian Mahfud MD sudah tegas tidak sudi mendukung Anies. Jangankan didukung, justru orang seperti Anies yang harus dilawan. Justru pendukungnya itu yang harus dilawan karena ada yang intoleran dan mau ngacak-ngacak negara ini. Kelompok haus kekuasaan yang rela membuat kegaduhan tapi merasa seperti pahlawan suci tanpa dosa. Bagaimana kalau menurut Anda?